Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang tree dan short non-comparison dari kelompok 2. Pertama-tama anggota kelompok saya yaitu ada Ali Manugra, Abdul Hakim, Muhammad Hamzah, dan saya sendiri yaitu Rasyar Sekolah. Di dalam pemaparan materi kali ini kami mempunyai 6 poin utama yaitu satu pengenalan tree, yang kedua adalah jenis-jenis tree, yang ketiga operasi pada tree, yang keempat adalah pengurutan tanpa perbandingan. Yang kelima adalah jenis-jenis non-comparison short. Dan yang keenam adalah kesimpulan itu sendiri. Nah, masuk kepada pertama adalah pengenalan tree. Tree adalah contoh dari struktur data hierarki. Artinya data disusun secara lebih bertingkat atau berjenjang. Dari data yang paling umum ke yang lebih khusus. Setiap elemen memiliki hubungan induk atau anak, sehingga membentuk cabang-cabang seperti pohon. Berbeda dengan struktur linear seperti array atau linked list, tree memungkinkan penyusunan data yang lebih kompleks dan bercabang. Nanti contohnya ada di akhir slide pengenalan tree. Nah, tree ini terdiri dari simpul atau node dan edge atau sisi. Node atau simpul adalah komponen utama dalam tree. Setiap node menyimpan data dan dapat terhubung ke node lain. Edge atau sisi adalah penghubung antar node. Edge mempresentasikan hubungan langsung antara satu node dengan node anaknya. Dengan kata lain, edge menghubungkan node parent dengan node child. Oke, selanjutnya root atau node paling atas. Root adalah node tertinggi dalam struktur tree. Root adalah titik awal dari tree dan tidak memiliki parent atau induk. Semua node lain di tree dapat dicapai dengan mengikuti jalur dari root. Leaf atau node tanpa anak. Leaf, node atau daun adalah node yang tidak memiliki anak lagi. Leaf berada di ujung cabang-cabang tree dan biasanya mewakili data akhir yang tidak bercabang lebih lanjut. Nah, untuk tree itu digunakan untuk file system, pohon keluarga, dan lain-lain. Tree banyak digunakan dalam dunia nyata, contohnya file sistem komputer, di mana direktori atau folder berisi subdirektori dan file membentuk struktur bercabang. Pohon keluarga. Yang kedua adalah pohon keluarga yang menunjukkan hubungan antar generasi. Yang ketiga adalah database dan mesin pencari untuk menyusun data agar bisa dicari dengan cepat. Yang keempat adalah algoritma AI seperti decision tree dalam machine learning. Nah, untuk di sini gambarnya itu root, yaitu tidak mempunyai parent child lagi. Nah, untuk root sendiri itu bisa mempunyai di bawah root itu sendiri terdapat parent child atau internal node. Setelah parent child ada dibagi lagi menjadi child node. Nah, leaf node di sini merupakan uh, anak yang paling terakhir atau tidak mempunyai cabang lagi. Seperti di sini yang H. H merupakan leaf node dari child node dari D. Dan jika tidak ada di bawahnya kembali, maka seperti gambar yang di sampingnya, F yang akan menjadi leaf node. Oke, setelah itu jenis-jenis tree yang akan dijelaskan oleh Alim Anugrah. Baik, saya Alim Anugrah akan menjelaskan jenis-jenis tree. Yang pertama itu ada binary tree. Binary tree adalah struktur tree di mana setiap node hanya boleh memiliki maksimal dua anak, yaitu child, left child anak kiri dan right child anak kanan. Ini adalah bentuk dasar dari tree biner dan menjadi fondasi untuk struktur yang lebih kompleks seperti BST, VL, dan red black tree. Binary tree digunakan dalam banyak algoritma seperti ekspresi aritmatika, expression tree, dan representasi data rekursif. Yang kedua ada binary search tree, BST. BST adalah versi khusus dari binary tree dengan aturan semua node di sisi kiri dari sebuah node harus memiliki nilai lebih kecil. Kedua, semua node di sisi kanan harus memiliki nilai lebih besar. Dengan aturan ini, BST memungkinkan pencarian data dilakukan secara tepat menggunakan prinsip divide dan conquer. Kompleksitas pencarian rata-rata log n, namun dalam kasus terburuk jika tidak seimbang bisa menjadi O. Kemudian ada AVL tree. AVL tree adalah binary search tree BST yang selalu seimbang. Setelah setiap
operasi penyisipan atau penghapusan tree ini akan menyesuaikan diri agar tinggi antara anak kiri dan anak kanan di setiap node berbeda maksimal 1. Tujuan AVL adalah menjaga efisiensi pencarian tetap 0 walaupun banyak operasi yang dilakukan. Cocok digunakan untuk aplikasi yang memerlukan pencarian cepat dan stabil. Kemudian ada red black tree. Red black tree adalah tipe lain dari BST yang seimbang secara longgar menggunakan aturan pewarnaan node yaitu merah atau hitam. Aturan warna ini menjaga agar tinggi tree tetap mendekati logaritmik tanpa perlu seimbang sempurna seperti AVL. Red black tree banyak dipakai dalam implementasi struktur data standar STL di C++, kemudian TreeMap di Java. Keunggulannya adalah operasi penyisipan dan penghapusan yang lebih cepat dibanding AVL karena lebih sedikit rotasi yang dibutuhkan. Kemudian ada B-tree dan yang terakhir, B-tree ini adalah struktur tree yang dirancang khusus untuk penyimpanan data besar di disk atau media eksternal. Berbeda dari binary tree, B-tree bisa memiliki banyak anak, lebih dari 2, biasanya puluhan hingga ratusan. Banyak digunakan dalam sistem database seperti MySQL, sistem file seperti NTFS, dan B-tree memastikan bahwa pencarian, penyisipan, dan penghapusan tetap efisien dengan tinggi tree yang rendah, walaupun data disimpan di disk. Selanjutnya ada operasi pada tree yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hamzah. Oke, baik. Kemudian operasi pada tree akan saya bahas di sini, yaitu operasinya ada traversal atau teknik untuk mengunjungi node. Jadi traversal artinya kita mengunjungi atau memproses setiap node dalam tree satu persatu, mengikuti aturan tertentu. Ini penting untuk pencarian, pencetakan, atau manipulasi data. Terus macam-macam traversal, yaitu ada pre-order, yaitu kunjungi root dulu, lalu anak kiri, baru anak kanan. Urutannya itu root, left, terus right. Biasanya digunakan untuk menyalin tree atau ekspor data ke file. Terus ada macam-macamnya itu in order. Jadi langkah pertama itu mengunjungi anak kiri dulu, lalu ke root, lalu terakhir ke anak kanan. Urutannya yaitu left, root, terus right. Pada binary search tree in order, traversal menghasilkan data dalam urutan terurut. Ini alasan utama kenapa BST efektif untuk pencarian. Terus ke post order, yaitu yang pertama itu mengunjungi semua anak dulu, terus ke root. Urutannya left, right, terus root. Ini berguna untuk menghapus seluruh tree atau evaluasi ekspresi matematika. Terus yang selanjutnya ada level order, yaitu mengunjungi node berdasarkan level, dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan dalam tiap level. Biasanya menggunakan queue atau antrian dalam implementasinya. Ini cocok untuk mencari node pada level tertentu atau mencetak tree secara breadth first atau melebar. Oke, lanjut. Kemudian ada insertion atau menambahkan node. Operasi ini berarti kita menambahkan node baru ke dalam tree. Pada binary search tree atau BST, insertion ini dilakukan dengan mencari posisi yang benar sesuai aturan. Node baru dimasukkan di kiri jika lebih kecil dan di kanan jika lebih besar. Pada AVL atau red black tree, setelah insertion biasanya dilakukan rotasi agar tree tetap seimbang dan efisien. Terus lanjut ke deletion. Operasi deletion berarti kita menghapus node dari tree. Pada BST, deletion punya 3 kasus yang harus ditangani agar tree tetap valid. Yang pertama itu ada node tanpa anak. Jadi dalam kasus ini langsung dihapus. Terus kasus selanjutnya ada node dengan 1 anak. Biasanya anaknya menggantikan posisi node yang dihapus. Terus yang terakhir ada node dengan 2 anak, yaitu kita cari successor atau node terkecil di kanan atau predecessor atau node terbesar di kiri untuk menggantikan node yang dihapus. Terus pada tree seimbang seperti AVL dan red black tree, setelah deletion, tree harus disusun ulang agar tetap memenuhi aturan keseimbangan. Oke, lanjut. Kemudian pengurutan tanpa perbandingan. Ini adalah teknik mengurutkan data tanpa menggunakan operasi pembandingan seperti lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan, atau antar elemen.
Tapi sebaliknya, algoritma ini mengurutkan berdasarkan nilai langsung dari elemen, seperti angka atau digit dengan cara memetakan atau mengelompokkan mereka. Terus jenis-jenis non-comparison sort, yaitu pertama ada counting sort. Cara kerjanya yaitu menghitung berapa kali setiap nilai muncul dalam array, lalu menyusun elemen berdasarkan jumlah itu. Keunggulannya itu sangat cepat untuk mengurutkan bilangan bulat dengan rentang nilai yang kecil. Terus kompleksitas waktunya bisa mencapai 0, n plus k, di mana k adalah rentang nilai. Terus contoh penggunaannya itu mengurutkan nilai ujian dari 0 sampai 100. Cocok jika datanya tidak terlalu besar dalam variasi nilainya. Kemudian jenis-jenisnya itu ada radic short. Radic short ini cara kerjanya mengurutkan angka per digit, mulai dari digit paling kanan, LSB, atau paling kiri atau MSB. Biasanya menggunakan counting short sebagai langkah bantu di tiap digit. Keunggulannya itu efisien untuk data angka besar dengan banyak digit. Kompleksitas waktu bisa 0, n dikali d, di mana d adalah jumlah digit. Contoh penggunaannya mengurutkan nomor telepon, ID karyawan, atau angka besar lainnya. Ini digunakan dalam beberapa implementasi sorting di hardware atau database. Kemudian, jenis-jenis yang terakhir itu ada bucket sort. Cara kerjanya itu memisahkan elemen ke dalam beberapa bucket atau keranjang berdasarkan rentang nilai, lalu mengurutkan tiap bucket. Bisa pakai algoritma lain seperti insertion sort. Keunggulannya itu sangat efektif jika data terdistribusi merata. Terus kompleksitas waktu mendekati 0 jika kondisinya ideal. Contoh penggunaannya itu mengurutkan angka pecahan desimal seperti 0,0 sampai 1,0. Ini digunakan untuk pengolahan data yang memerlukan pembagian rentang. Oke. Terus kemudian lanjut ke kode counting short akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hakim. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang kode pada counting sort. Pertama, kita akan mengambil include kode file header dari studio.h, yaitu fungsi untuk printf dan scanf. Kemudian kita mendefinisikan sebuah panjang maksimum array max, yaitu 100. Setelahnya kita masuk ke fungsi dari void code counting sort. Di sini kita akan mendeklarasikan 3 buah variabel, yaitu output, count, dan max. Di variabel output kita menyimpan hasil dari nilai yang telah disortir dengan panjang dari variabel tersebut sepanjang max-nya. Selanjutnya untuk count dengan jumlah panjang variabel yang sama, yaitu max 100. Di sini kita menggunakannya untuk menyimpan jumlah setiap angka atau frekuensi angka yang muncul. Selanjutnya yaitu integer max, yaitu untuk menyimpan nilai terbesar sementara. Kita hitung pertama dari indeks pertama dari variabel array r. Selanjutnya kita masuk ke looping untuk mencari nilai maksimum. Kita mulai looping dari indeks 1, yaitu elemen kedua, karena elemen pertama sudah kita simpan di nilai maksimum. Selanjutnya kita akan membandingkan jika elemen pada array r yang dihitung sekarang lebih besar dari nilai pada maksimum, maka kita akan mengupdate nilai pada variabel max menjadi nilai indeks pada array r yang dihitung sekarang. Jadi setiap langkah kita selalu menyimpan angka terbesar yang sudah kita temukan sejauh ini. Oke, selanjutnya adalah looping untuk menghitung frekuensi dari tiap angka. Untuk setiap angka di array r, kita tambah 1 di posisi count angka. Untuk setiap posisi i, kita tambahkan jumlah dari count i dikurangi 1. Tujuannya agar kita tahu posisi akhir dari angka tersebut dalam array yang sudah diurutkan. Selanjutnya masuk ke looping untuk menghitung posisi.
count R I yang sedang kita hitung sekarang itu untuk menentukan posisi dari array output tersebut dan kemudian ditambahkan. Kemudian untuk looping susun outputnya, setelah angka ditempatkan di tempatnya, kita kurangi variabel count tersebut agar posisi berikutnya benar. Kenapa I dari belakang yaitu I minus min agar sorting ini menjadi stabil, urutan angka yang sama tetap terjaga. Kemudian setelah kita menyusun outputnya, kita akan mau looping kembali untuk menyalin hasil array tersebut ke array aslinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam integer main. Di sini kita mendeklarasikan sebuah array bernama R dengan nilai tiap indeks yaitu 4, 2, 2, 8, 3, 3, 1. Selanjutnya kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama n yaitu untuk menghitung panjang dari array tersebut. Selanjutnya kita memanggil fungsi counting sort yang telah kita buat sebelumnya dengan parameter dari variabel array dan n. Selanjutnya kita akan pada line 43 kita mencetak sebuah pesan yaitu hasil counting sort menggunakan printf. Dan pada looping for kita mencetak kembali array yang telah dihitung pada fungsi counting sort menggunakan looping for. Dan hasil dari counting sort tersebut dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Nilai angka pada variabel telah tersusun secara berurutan dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya kode untuk radix sort. Di sini kita mengambil header file yaitu include studio.h sama seperti sebelumnya, ini untuk standar input output. Kemudian kita mendeklarasikan sebuah fungsi bernama getMax. Kita mulai dengan mengasumsikan bahwa elemen pertama yaitu indeks pertama dari variabel array R adalah angka yang paling besar, maksimum. Ini dan selanjutnya pada looping for line kelima. Ini adalah looping yang mulai dari indeks 1 yaitu elemen kedua pada array tersebut hingga elemen terakhir. Kenapa mulai dari 1? Karena kita sudah menganggap indeks 0 tersebut adalah nilai maksimum. Jika elemen saat ini adalah RI yang lebih besar dari nilai pada variabel max, maka kita akan mengupdate nilai pada variabel max tersebut sesuai dengan nilai pada variabel RI yang sedang kita hitung saat ini. Kemudian akan mengembalikan nilai maksimal menggunakan return pada line 8. Nilai max ini akan menjadi angka terbesar yang ada di dalam array tersebut. Selanjutnya kita masuk pada fungsi counting sort dengan 3 parameter yaitu array bernama R, integer n, dan integer xp. Di dalamnya terdapat 2 variabel yaitu output yaitu array dengan panjang sesuai dengan nilai n. Kemudian array bernama count dengan panjang 10 elemen. Selanjutnya yaitu looping untuk hitung frekuensi digit. Pada output pada count ini array yang sedang kita hitung yaitu array i dibagi dengan xp, dan di sini adalah persen 10 yaitu untuk mengambil nilai digit puluhannya. Lalu kita tambah 1 di array count untuk tiap digit yang muncul. Selanjutnya untuk looping hitung posisi, kita tambahkan nilai count i min 1 ke count i. Jadi sekarang count i menyimpan jumlah total angka yang digitnya lebih kecil atau sama dengan i. Selanjutnya untuk susun output, looping ini menyusun angka-angka ke dalam array output
yang tersortir berdasarkan digit tertentu. Mulai dari belakang yaitu i min min supaya sortingnya stabil. Angka yang sama urutannya tetap terjaga seperti semula. Count indeks min 1 ini memberitahu posisi terakhir di mana angka ini harus diletakkan dalam output. Setelah kita letakkan angka di array output, kita akan kurangi count agar angka berikutnya dengan digit yang sama masuk di posisi sebelumnya. Setelah angka ditempatkan di array output, kita kurangi nilai count index count yang memiliki parameter indeks agar angka selanjutnya dengan digit yang sama bisa masuk di posisi sebelumnya. Selanjutnya untuk looping pada line 31. Untuk menyalin kembali nilai pada array, kita salin semua angka dari array output kembali ke array R agar array R sekarang sudah tersortir untuk digit sekarang saat ini. Masuk ke fungsi radix sort. Kita mencari angka terbesar untuk mengetahui sampai digit mana kita harus sortir. Variabel XP dimulai dari satuan, lalu puluhan, kemudian ratusan. Untuk penyelesaian loopingnya, looping akan terus berjalan selama nilai pada max dibagi dengan nilai pada XP lebih besar dari 0, berarti masih ada digit yang harus diproses. Di setiap putaran kita panggil counting sort untuk mengurutkan berdasarkan digit XP saat ini. Array R adalah data yang ingin kita sort. Masuk ke integer main. Integer R adalah nilai yang akan kita sorting, dan integer n adalah panjang dari nilai variabel R. Kemudian kita memanggil fungsi radix sort pada line 47, kemudian pada line 49 kita mencetak arah yang telah disortir menggunakan looping for. Kemudian di foto di bawah adalah hasil dari sorting pada radix sort. Selanjutnya kode untuk bucket sort. Sama seperti sebelumnya, kita mengambil include header file yaitu studio.h untuk printf untuk standar input dan output. Selanjutnya masuk pada fungsi insertion sort yang bekerja dengan cara mengurutkan array secara bertahap mulai dari elemen kedua. Setiap elemen k yang diambil pada looping for line keempat dan dibandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya. Jika ada elemen yang lebih besar, maka elemen tersebut digeser ke kanan untuk memberikan ruang. Proses ini terus berlanjut sampai ditemukan posisi yang tepat, lalu k disisipkan. Dengan cara ini, bagian kiri array akan selalu dalam keadaan terurut dan proses berlanjut hingga seluruh array selesai diurutkan. Algoritma ini mudah dipahami dan efektif. Selanjutnya pada fungsi utama, pada bucket sort. Pada array R dengan panjang n dan fungsi variabel bucket ya dengan tipe data float, array 2 dimensi ini untuk maksimal tiap bucket bisa menampung elemen n, dan count n, integer count n untuk menyimpan jumlah elemen di tiap bucket mulai dari 0. Masuk ke elemen di bucketnya. Pada looping line ke-23, variabel bi sama dengan n dikali ini indeks pada array R untuk menghitung indeks bucket berdasarkan angka. Masuk pada line ke-25 yaitu bucket dengan nilai variabel bi count dengan nilai di dalamnya yaitu bi akan ditambah 1 dan kemudian dimasukkan pada nilai pada variabel
indeks yang dihitung pada array R. Ya, kemudian kita masuk untuk urutkan setiap bucket. Setiap bucket diurutkan memakai insertion sort dengan parameter bucket i dan con i. Kenapa menggunakan insertion sort? Karena jumlah elemen di dalam bucket biasanya sedikit, jadi insertion sort justru efisien di sini. Semua bucket yang sudah diurutkan tadi digabung kembali ke dalam variabel R, index plus mengisi variabel array R dari indeks 0 hingga selesai. Selanjutnya kita masuk pada integer main. Kita mendeklarasikan sebuah variabel float dengan tipe data float, yaitu array bernama R dengan nilai setiap elemennya yaitu sebagai berikut, yang dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya pada line ke-42, kita mendeklarasikan sebuah variabel integer bernama n untuk menghitung jumlah panjang size of array dari variabel R. Selanjutnya pada line 44 kita memanggil fungsi bucket sort dengan parameter dari variabel R dan N. Selanjutnya pada line ke-46 kita mencetak sebuah pesan yaitu hasil bucket sort menggunakan printf. Dan pada looping line 47, setiap elemen yang sudah tersusun terurut dicetak satu persatu menggunakan looping for tersebut. Selanjutnya masuk ke hasil dari bucket sort tersebut dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Bucket sort nilai pada array tersebut telah tersusun sesuai dengan urutannya, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Masuk pada kesimpulan. Setiap algoritma ini punya keunggulan tersendiri tergantung pada tipe data. Counting sort untuk angka yang kecil, radix sort untuk angka besar atau multi-digit, mulai dari puluhan, ratusan, hingga ribuan ke atas, dan bucket sort untuk data yang terdistribusi rata. Dan itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.